Nah, kami punya base camp tuh. Base camp kami namanya Pondok Bambu di Meguo ya, Jalan Nangka nomor 4. Nah, di situ di Pondok Bambu itulah tercetus awal mula terbentuknya RKI. Berjalannya waktu, kita ada sounding-sounding sama teman-teman, gimana kalau kita bikin acara Jamnas. Ya, Jambore Nasional itu pertama kali di Ragunan. Insya Allah nanti kita buatkan book story tentang dari awal berdirinya YRKI sampai saat ini. Mudah-mudahan dari yang generasi berikutnya bisa paham tentang arti persaudaraan itu seperti apa. Hai guys, ketemu lagi nih dengan gua Elva Damanik. Gua mau kenalin lagi nih pendiri dan penasehat YRKI Indonesia, yaitu Bang Ivan, Pak D, dan Bang Bulu. Nah, nih kayaknya abang-abang ini kayaknya yang paling ganteng di antara pengurus dan penasehat YRKI. Paling muda. Aku ingin bertanya dong Bang, gimana sih ceritanya berawalnya YRKI dibentuk bertahannya lama sampai sekarang ini bisa menjadi besar? Apa pakai minyak lintah dan apa ya Bang? Dukun atau gimana sih Bang? Dukun beranak kali ya. Pakai daun bungkus. Pakai daun bungkus Papua. Atau pakai daun kelor? Iya. Pak deh. Mungkin. Baik, Pak. Oh yaudah, gue cerita dikit ya. Nah ini Pak D. Beliau ini aslinya orang Lampung, ya kan. Dulu kuliah di Jogja, buat klub Jogja King Club, ya JKC. Gue juga dari Lampung, ikut klub itu pada saat itu. Nah jadi dulu berdiri JKC, kemudian ada beberapa klub ranking yang ada di Indonesia. Dulu setahu gue tuh baru ada JKC, KCDJ, MKC ya, Kupek dulu ya, sama SRC Semarang. Nah, jadi ini 4 klub ini dulu sering kumpul. Nah, kami punya base camp tuh. Base camp kami namanya Pondok Bambu di Meguo ya, Jalan Nangka nomor 4. Nah, di situ di Pondok Bambu itulah tercetus awal mula pemikiran untuk cari bikin wadah supaya klub-klub ranking yang ada di Indonesia nanti bisa silaturahmi, komunikasinya lancar. Bisa satu wadah. Nah iya, itu awal mulanya terbentuknya RKI, idenya gitu loh. Dari JKC beberapa. itu di mana sih Bang? JKC di Jogja, Jogja di King Jogja. Club. Nah itu, mulai dari situ terus kita kalau kedatangan tamu dari klub-klub luar Jogja pada saat itu pasti kami bawa ke base camp di Pondok Bambu. Nah termasuk nih si Buluk nih, Buluk juga tuh dulu kita bawa juga, disiksa juga di sono, ya kan? Nah kemudian, ya itu moto kita dulu JKC, tamu adalah budak. Nah jadi dari situ JKC, KCDJ, Kupek itu kumpulan King, pemuda King ya, Muntilan itu. Sekarang MKC, jadi MKC. Terus ada SRC Semarang, King Club. Sekarang Kors ya Semarang. Nah itu kalau mereka datang kita ajak di sana. Kemudian tercetus itu tadi yang saya bilang. Nah kemudian waktu acara JKC ulang tahun ya. Ulang tahun kedua. Yang kedua kumpul ini kita kan ngundang tuh kumpul. Kita bahas lagi itu gimana kelanjutan YRKI. Nah disitulah mulai dari acara itu kita jalan ke Parangtritis pada saat itu bicara masalah YRKI ini lebih intens lagi. Ya. Supaya dia bisa terbentuk. Nah kemudian ada ide untuk terbentuk YRKI supaya nama ya di Parangtritis ya itu salah satunya nama. Nah kemudian acara di setelah itu Agustus itu ada acara MKC itu yang Kupek itu ya acara betul acara MKC di Bandungan. Jadi klub-klub ini hadir ya Pak De ya. Waktu itu kembali kita bahas lagi tuh di situ di Bandungan, itu arah Semarang waktu itu kalau nggak salah ya. Bandungan Semarang. Nah kemudian setelah acara di situ acara lagi di Puncak ya. Nah di gini waktu di Bandungan itu kita sepakati kapan kita deklarasi karena kita udah sepakat bahwa kita mau bentuk wadah Yamaha Ranking Indonesia di situ. Logo segala macam belum kita pikirkan di situ. Jadi di Bandungan itu kita sepakat
ya udah kita sepakatin bahwa kita bikin wadah Yamaha Racing Indonesia di situ. Nah, untuk deklarasi kapan? Pada saat itu kita belum mikir untuk deklarasi YRKI-nya, tapi berjalannya waktu pas tanggal 11 Juli itu teman-teman ngajak kumpul di Puncak Bogor tanggal 11 Juli dengan tahun yang sama. Tadi setelah di Puncak itu tadi kita susun acara berikutnya itu acara bentukan pengurus di Pangandaran. Setelah terbentuk, registrasi udah terbagi. Setelah itu kita pulang masing-masing gitu loh. Belum ada rencana untuk Jamnas, acara apa, kita belum itu. Tapi berjalannya waktu, kita ada sounding-sounding sama teman-teman, gimana kalau kita bikin acara Jamnas. Ya, Jambore Nasional itu pertama kali di Ragunan. Alhamdulillah di situ banyak teman-teman yang baru yang datang dari Aceh, dari Kalimantan, Jawa seluruhnya, terus dari Lombok pertama kali itu. Di situ dulu kita komunikasi masih via SMS, belum ada WhatsApp segala macem itu. Jadi kerinduan teman-teman dulu itu Aceh ada dulu. Aceh datang, Aceh yang badannya gede itu dari Aceh. Jadi kerinduan teman-teman itu begitu buka SMS, kalau itu temen dari Ereking, masih kita seneng. Karena dulu baru ada beberapa, belum ada lebih dari 10 klub di Indonesia itu belum sampai segitu. Termasuk Lampung lah ya? Termasuk Lampung. Dan akhirnya setelah tercetus Jambore pertama, terus kedua tahun berikutnya di Lampung sebagai tuan rumah Jamnas kedua. Cara pemilihannya gimana tadi? Pemilihan dulu ya nggak semewah sekarang sih. Kalau dulu itu cuma kumpul di bawah pohon, teman-teman klub-klub semuanya ngumpul, kita bahas masalah Jamnas untuk berikutnya. Minumnya pun sekedarnya cuma Ciu ya Pak? ciu ya, teh apa Tuak ya Pak? air putih biasa, gelas segala macem. Terus Nah, kalau sekarang gimana? sekarang mah Black Label. Beda banget. Sekarang istimewa lah. jauh lah, 180 derajat lah. Sekarang kita ada acara Munas, Rakernas, terus ngumpul bahas segala macem di ruang tertutup ya, sudah kayak orang-orang DPR MPR RI lah kalau sekarang. Jadi pakai seragam, sekarang seragam yang seperti ini nih seragamnya. Nah, ini seragam dari Coba liatin dong, Bang. dari pengurus pusat YRKI itu seragamnya. Kalau dulu enggak, ada yang pakai kaos gini segala macem. Yang penting kita bahasnya ya masalah YRKI itu ya kekeluargaan banget dulu itu. Walaupun sekarang itu kekeluargaan itu nggak hilang, cuma kemasannya aja yang beda. Jadi tetap solid kalau masalah itu. Dan berkembangnya YRKI sampai sekarang lebih dari 400 klub di seluruh Indonesia. Dan itu Hampir 500 deh. hampir 500, 4.400 sekian lah ya. Ya. Terus itu ada logo. Ini Nah. kadang-kadang agak ngeblur juga nih sejarahnya logo ya. Logo. Ceritain dulu. Logo itu kan kita sepakati dulu dari beberapa klub untuk membuat logo. Logo YRKI ini ada, dulu belum ada lambang bendera kompetisinya, dulu belum ada yang hitam putih ini. Start ya. Bendera Star belum ada, baru ada tulisan YRKI sama apa itu mahkota sama namanya itu aja kepanjangannya, baru itu. Terus berjalannya waktu dari teman-teman nambahin untuk bendera Star dari teman-teman, kemarin ada yang nambahin dari teman JKC, dari YKCL tuh nambahin untuk Mahkota. mahkotanya. Jadi kita saling melengkapin. Jadi logo YRKI ini memang kita desain bareng-bareng, bukan perorangan. Dan untuk YRKI pun didirikan oleh beberapa klub, bukan beberapa orang. Jadi dari beberapa klub kita bentuk YRKI itu. Ingat. Jadi ingat, jadi YRKI itu milik bersama, bukan perorangan. Ingat. Jadi gitu. Ingat. Mungkin mau nambahin Bang Buluk? Ya. Gini, Pak. Kalau Ngopi dulu. Pak. secara individu, silakan ngopi, silakan. Ngopi ya. Bang Ipan, ya silakan. Jadi untuk
teman-teman pengurus atau sampai sekarang sampai saat ini menjadi penasehat pun dia pendiri sekaligus jadi penasehat YRKI. Beliau ini termasuk saya pribadi, jadi paham sejarah singkatnya tentang YRKI. Ya, jadi terbentuknya YRKI itu atas dasar perkumpulan klub-klub, bukan perorangan, ya kan? Jadi ada Muntilan, Kupek, SRC Semarang, JKC Jogja King Club, KCDJ Jakarta King Club, ya empat klub awalnya. Awalnya itu. Nah termasuk logo itu bukan perorangan. Bukan. Logo ini, jadi beberapa klub itu ngumpulin desain pada saat itu, ya kan? Dikumpulin desain, salah satunya kayak bendera itu dari JKC, kemudian mahkota YKCL, kemudian disempurnakan oleh pengurus pada saat itu, sehingga ya terjadilah bentuk logo yang sekarang. Itu setelah beberapa kali penyempurnaan, termasuk tulisan itu sudah penyempurnaan bentuknya. Nah itu, jadi kalau ada yang ngeklaim YRKI itu punya gua, pendirinya gua, ataupun logo itu buatan gua, itu nggak benar. Jadi YRKI ini berdirinya atas dasar kebersamaan. Makanya sampai sekarang seperti yang dibilang sama mbaknya tadi, kok bisa berdiri, bisa lama, ya kan? Bisa panjang sekarang ini, ya itu resepnya. Bukan berarti karena ada lintah segala macam atau tisu, bukan. Karena memang kita terbentuk karena kebersamaan, ya, Pak. Kebersamaan ini bukan lewat tisu magic. Nah itulah sejarah singkat dari YRKI. Dan mudah-mudahan ya kita tetap berdoa dong, tentunya YRKI sampai kapanpun tetap solid. Amin. Sekarang luar biasa YRKI, sudah sampai 500 klub kurang lebih yang terdaftar di YRKI, Yamaha Ranking Indonesia. Ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang tiba-tiba YRKI besar, enggak. Ini melalui proses yang panjang, masalah luar biasa. Tapi karena niat awal kita mau komunikasi, punya wadah, silaturahmi, cari saudara, ya sampai sekarang YRKI seperti ini. Oke Bang, ini pertanyaan selanjutnya. Abang, gimana sih kegiatan YRKI di tahun 2003 nanti? Kalau kegiatan tentunya di setiap klub untuk acara ultah pasti ngadain, ya kan? Kemudian untuk Pengprov itu hampir seluruh Pengprov mengadakan kegiatan Jamda, Jambore daerah. Ini yang dekat ini bakal dilaksanain ya setelah Lebaran ini ya Lampung. Ya, setelah Lebaran Jabar dulu. Jabar ya? Mei. Oh ya, Mei Jabar, kemudian nanti ada Lampung, kemudian Jamda Jatim. Jakarta, Jamda Jatim. Nah, itu agenda. Dan juga di akhir tahun di November itu ada Jamnas, Jambore Nasional yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat. Nah, sebelum Jamnas, YRKI itu punya agenda pasti melaksanakan Rakernas. Rakernas kemungkinan dilaksanakan di Jakarta ya. Tapi kalau untuk 4 ini Rakernas belum deal. Masih banyak pertimbangan sehingga nanti menghadapi Rakernas ini akan penasehat dan pengurus-pengurus besar ini akan rembukan lagi tentunya begitu. Jadi yang paling dekat Jamda dan arahannya nanti ke Rakernas dan Jamnas di Pontianak. Gue mau tanya nih sama penasehat yang gue denger nih yang diidolakan semua para kaum kickers nih. Pak D, domisilinya di mana nih? Kalau gue bukan Pak D. Terus apa ya? Ini. Oh ini. Ini orangnya yang diidolakan kaum Hawa dan kaum apa lagi? Semua jenis kaum ya. Iya. Kaum. Semua kaum. Iya. Kingers ya. Saya domisili terakhir di Jogja. Sekarang? Sekarang ya masih di Jogja. Oh di Jogja. Terus di sini? Kebetulan pulang kampung, nengokin keluarga, orang tua kan. Nah, saya dulu sekolah
kuliah lah di Jogja, terus di situ saya dapat buah hati, pujaan hati di situ kan. Terus Jadi dua hati nih. Dua hati. Dua hati atau dua pujaan hati. pujaan? Nah, pujaan hati, terus Dua hati juga nggak apa? akhirnya menetap di Jogja. Dulu Ntar lu, dua hati apa dua pujaan hati? mana aja boleh. Oh, Dua pujaan hati, dua hati juga kayaknya sama-sama Mana arti aja. deh. Iya. Jadi gimana nih Dua ceritanya? dua hati yang disatukan jadi satu. Gitu. Wah! Wik, 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 Jadi wik. sejarahnya itu. Kalau dibilang pujaan teman-teman Ereking sih nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kebetulan saya pribadi dari awal berdirinya YRKI sampai detik ini saya mengikuti. Ibarat kata dari lahirnya sampai besarnya, punya masalahnya segala macam, saya salah satu saksi tumbuhnya YRKI sampai detik ini. Jadi saya juga cukup bangga perkembangan YRKI dari teman-teman pengurus daerah, pengurus pusat, itu yang berperan penting membesarkan YRKI. Jadi bukan daun tadi itu yang membesarkan, tapi teman-teman semua seluruh Ereking seluruh Indonesia. Itu yang bikin YRKI makin besar, makin solid, makin tahan lama gitu. Begitu Mbak E gitu kan. tahan lama ya pakai tisu magic ya. Mebal itu biasanya. Ya kalau nggak tahan ya pakai tisu biasa aja lah. Tisu biasa. Nah ini saya juga mau tanyakan sama abang penasehat yang dari tadinya nadanya terdengar kayak lugas dan tegas gitu loh ya. Nih Bang Ivan, Oh, gua kira gua. Bang, pede banget. Mau banget lu ditanyain. Oh, maaf. Bang Ivan, kegiatan apa sih sehari-harinya? Gue kebetulan kepala desa di Wow. Lampung Selatan. Sehari-hari sama ya petani lah. Kemudian ya ada sedikit beberapa kegiatan ya yang tentu bisa kasih rincuan. ya, kegiatan-kegiatan Itu kegiatan gua. Bang, bener nggak sih Presiden YRKI Bang Didit itu? Bener nggak? Iya benar, Didit. Bener. Didit memang presiden. Presiden YRKI. Di RKI doang. Ya, YRKI dia presidennya. Terus Bang bener nggak sih Presiden YRKI itu Bang Didit itu masih single? Emang masih single? Masih single. Masih single. Yakin? Iya, presidennya masih single. Enggak. Sekjennya Sekjennya masih single. YRKI itu. Banyak. Nanti gua bilang kayak gini, tiba-tiba istrinya ngelihat kayak gini marah. Ya siapa cemburu. tahu ada yang mau nyariin istri nggak masalah gitu. Kayak itu maksud tipenya Didit ya. Iya. Wow, Tipenya ngeri Pak. kali. Kira-kira udah punya cewek belum sih dia tuh? Ya kalau belum nikah sampai sekarang kayaknya belum kayaknya. Mau daftar nggak masalah. Nanti Kalau kita belum ya salamin lah ya. Jadi ibu pres gitu ya. nggak bupres. Gimana-mana panggil ibu presiden. ya. Saya bakal jadi calon bupres ya. Yang terakhir nih ada abang penasehat yang gue perhatiin manis-manis kayak api biar manis banyak yang ngantri. Azik. Abang Buluk, apa kabarnya? Sehat, Pak. Ya. Kapan dibuatkan schedule kita jalan-jalan bareng abang? Ya nggak apa-apa, malam ini nggak apa-apa. Jangan cepet-cepet dong. Gua jangan cepet-cepet. Aku kan belum siap loh bang. Ya udah besok aja lah. Besok kapan? Besoknya lagi atau lusa? Gimana tuh? Besok pagi. Ya kita atur Besok. schedule, kita atur schedule-nya aja kalau enggak. Udah jangan kelamaan. Oh kelamaan dah? Oh ya udah. Secepatnya lah. Abang, Ya. abang, Apa? abang ting dede bang. Apa? Saya. Abang ngecek ke dede bang. Nyanyi dulu guys. Ya kali tegang-tegang amat ya kan. Bang, dibuatkan box story dong tentang sejarahnya berdirinya YRKI dan arti persaudaraan yang sudah mengalir di YRKI ini. Ya. Insya Allah nanti kita buatkan book story tentang dari awal berdirinya YRKI sampai saat ini. Mudah-mudahan dari yang generasi berikutnya
bisa paham tentang YRKI itu dari sejarah nggak putus ya deh, dari sejarah nggak putus. Dilihat arti persaudaraan itu seperti apa, itu bukan dari segi nilai maaf ya ngomong itu ya, bukan dari nilai materi, intinya itu dari nilai persaudaraan, kedekatan, terus kehangatan, apalagi Terus kayak hangat-hangat gitu. hangat-hangat ya bandrek Hangatnya gimana hangat-hangat tuh? Hah? Angkatnya gimana tuh? Ya lebih hangat lagi kayaknya dekat Elva kayaknya. Ya Allah, atau mau dikasih api kah biar hangat? Wah. Wiu, 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 wiu. Bukan hangat lagi, biar Udah panas. cukup hangat ya. Nih, wow selalu hangat kalau sama gua mah. Yang penting jadi anak aja sama gua mah. Anak apa? Anak ayam. Anak ayam. Mungkin itu nanti kira-kira dari teman-teman yang bisa ambil kesimpulan dari sejarah berdirinya YRKI sampai sekarang ini, itu intinya silaturahmi jangan sampai berhenti. Itu silaturahmi, intinya silaturahmi. Mungkin itu aja. Jadi Bang, ini sebelum kita closing, harapan abang-abang sekalian. Ini ya, Abang Ivan, Pak D, dan Abang Buluk. Ini harapannya apa sih? Ya tentunya kalau harapan selaku kami penasehat. Nah, sebelumnya nih penasehat itu bukan cuma saya, Pak D, Buluk. Ada beberapa lagi. Ada Pak Wen, ya. Pak Wen. Lombok. Pak Wen itu siapa? Pak Wen itu Di Lombok. dia salah satu pegawai Pemda di Lombok. Dia vokalis Vokalis Amtenar. Kemudian ada Anto ya, Mas MKC, Anto, Muntilan. Itu salah satu senior juga. Ya. Nah, kemudian ada Sanusi, Haji Sanusi. Itu Dia dari seorang parking ya, Ya, Kalimantan. Kalimantan Ada orang lawyer dia. Nah, itu. Tentu harapan kami semua pengurus pusat, penasehat ya, dengan usia yang sudah tidak muda lagi, YRKI ini ya semakin dewasa tentunya. Kalian Ya, aja kan? yang masih Setiap ada masalah itu ya harus diselesaikan dengan kekeluargaan, karena intinya di YRKI itu kita cari saudara. Itu ya Pak De ya. Ya. Apa mana kira-kira Pak De? Nah, seperti itulah. Buluk, idem ya. Ya, kalau kalian memang masih tua, kalau saya masih muda. Ya, muda terus kalau lu mah. Saya muda, tapi belum tentu lo sampai tua. Brengsek. Oke, gitu aja mungkin Elva. Ya. Daripada apa nih? Harapannya Sama. deh. Harapannya ya seperti itu tadi, dan kita penasehat, pengurus pusat, ya semua lah, dari jajaran pengurus sampai Pemprov pun berharap YRKI tetap tumbuh, tetap erat dalam wadah Jamaah Ranking Indonesia, saling menghargai sejarah, saling menghormati sesama pingers YRKI, jadi akan tetap terjaga ke depannya. Mungkin gitu aja. Jadi harapan dari Bang Buluk apa nih Bang? Harapan antara gua sama dia ini ya. Kok antara gua sama lu? Oh, YRKI. beda. Oh, YRKI. Ya Oh, elah. sorry. Oke, harapan gua YRKI tetap Oke guys, tadi obrolan kita bersama penasehat YRKI. Sampai jumpa di session berikutnya. Buat kalian para pecinta YRKI, jangan lupa subrek, like, and comment di channel YouTube kita guys.